Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teknisi HP Banua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tutorial perbaikan handphone. Oke ya teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, di sini sebelumnya saya terangkan dulu. Ini adalah handphone yang baru saja saya beli seharga Rp300.000 dalam keadaan handphonenya sih sebenarnya menyala ya, normal lah. Cuma ya ada beberapa minus yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Di sini pertama saya coba cek casnya. Nah, ini pengecasan tidak mengisi. Nah, tetapi pas saat saya agak tekan begini ya, agak diangkat sedikit pada pengecasnya, itu dia masuk. Nah, satu untuk minusnya udah ketemu ya, minusnya di cas. Oke, kita matikan saja dulu handphonenya. Dan yang kedua, di sini LCD-nya kebuka ya sahabat teknisi HP Banua, tapi alhamdulillahnya LCD masih berfungsi dengan normal, baik pada LCD dan juga sentuhnya juga oke. Oke ya sahabat teknisi HP Banua, di sini saya berikan tips ya untuk keuntungan pada jual beli handphone second, baik itu dalam keadaan normal atau ada minusnya yang seperti ini. Beli saja, jangan terlalu murah dan jangan juga kemahalan ya teman-teman. Ya tergantung pasaran di tempat Anda. Nah, jadi kalau untuk handphone seperti ini di tempat saya masih di harga 600 sampai 700 ribuan untuk harga secondnya ya, di Realme C1. Karena untuk Realme C1 ini baik itu spare part LCD-nya itu sama dengan Oppo A3s. LCD sama ya, kemungkinan soket baterai kemungkinan soket dari casnya ya, maksudnya untuk konektor casnya kemungkinan juga sama. Oke, kita buka dulu di bagian bawah karena kita akan fokuskan ke perbaikan konektor casnya. Bisa saja kita ganti ya teman-teman dengan konektor cas yang baru. Nah, karena kita kalau mau jual handphone second, usahakan bisa dipakai ya, tanpa minusnya. Jadi begitu kalau di Pelangi Sel teman-teman pengen tukar tambah handphone, baik itu dengan yang baru atau mau ngambil yang second juga di Pelangi Sel, kita ready ya. Dan untuk kerusakan itu kita tidak ngambil yang terlalu parah, seumpama kerusakan IC. Nah, itu kita tidak menerima ya, mohon maaf sekali, karena untuk perbaikan cukup mahal dan lagi pula untuk ketahanan handphonenya yang diragukan. Jadi untuk handphone second di Pelangi Sel itu kebanyakan kerusakan ringan saja. Jadi jangan khawatir untuk para user atau pelanggan dari Pelangi Sel itu kalau beli handphone second ya kebanyakan kerusakan seperti ini. Paling pada pengecasannya yang saya perbaiki. Nah, ini kita kerjanya di tengah malam ya, pukul 12 malam teman-teman. Suasana hening ya, tanpa suara. Nah, ini untuk LCD-nya kita amankan dulu, kita lem dulu seadanya ya. Sebenarnya lem itu cukup untuk samping kiri dan samping kanan. Sudah saya rasa cukup ya untuk pelekatannya. Nah, untuk bagian sisinya juga kita lem juga ya, sisi kanan dan sisi kirinya, sebelum nanti kita lakukan perbaikan pada konektor cas atau penggantian konektor casnya. Nah, ini kita lem dulu, nanti sembari menunggu konektor casnya selesai, ini nanti kering.
Nah, ini kita kareti saja. Karetnya cukup 2 ya teman-teman. Nah, lalu kita fokuskan ke perbaikan konektor casnya ya, agar nantinya si pembeli itu tidak mengalami keluhan saat beli second ya di Pelangi Sel. Kita siapkan dulu segala sesuatunya, terutama yaitu pada konektor casnya yang akan kita cari, karena saya rasa untuk konektor casnya itu sama ya pada Oppo A3s untuk Realme C1. Nah, itu infonya ya untuk kawan-kawan yang lagi bingung cari konektor cas persamaan pada Realme C1 yaitu pada Oppo A3s. Begitu pula dengan LCD-nya juga, karena Realme itu kalau tidak salah di tipe Realme 2 ya, itu pun menggunakan LCD Oppo A3s. Nah, kita cari-cari dulu ya teman-teman, kebetulan stok ini kecampur ya, kita gabung. Kita cari yang Oppo A3s. Cek betul-betul ya sahabat teknisi HP Banua, karena untuk kaki-kakinya itu harus betul-betul sama. Karena ada beberapa konektor cas yang hampir mirip ya, hampir serupa, jadi harus betul-betul kita cek dulu. Nah, kita cek ya bagian belakang, depan. Nah, ini untuk konektor casnya sudah ketemu. Oke, ini pada Oppo A3s ya, sama. Oke, kita rapikan dulu ya untuk konektor cas yang lain supaya lapangannya ini luas ya, karena untuk meja servisnya sangat kecil. Yang penting bisa memberikan sedikit tutorial untuk Anda semua, trik berbagi cara ala teknisi HP Banua. Nah, ini papan penjepitnya sudah menemani bertahun-tahun ya. Saya belum beli yang bagus-bagus seperti kawan-kawan, masih pakai yang dulu-dulu saja. Nah, untuk konektor casnya kita persiapkan. Oke, kita tambahkan sedikit plug dulu ya di konektor cas yang original ini, karena akan kita lakukan pelepasan. Ini di lem ya, ada sedikit lemnya. Nah, ini tongkat untuk pelepas konektor casnya, kira-kira teman-teman punya ya. Kalau punya, kalau belum punya, belinya di toko spare part banyak. Nah, kita blower saja di tegangan 3,8 ya teman-teman, biar cepat lepas dia. Kita goyang-goyang langsung terangkat. Oke sahabat teknisi HP Banua, tahap selanjutnya kita lepas saja dan langsung saja ya kita coba pasangkan tanpa kita solder juga biasanya oke. Jika berbahan apa ya kayak stainless, itu biasanya saya sarankan untuk digosok-gosok dulu jika konektor cas penggantinya berbahan stainless begitu ya. Ini saya lihat pada pin-pinnya juga
pas ya, jadi tinggal kita pasangkan blower dulu di lubang kaki-kakinya. Nah, kita goyang aja seperti ini sambil kita letakkan. Oke ya, bentar saja. Nah, terus kita ini ya teman-teman, biasanya pas waktu kita solder itu bagian kalengnya agak menurun karena suhu panas yang cukup panas sekali. Nah, jadi kita ratakan menggunakan pinset. Oke, kita bersihkan dulu ya bekas plugnya. Nah, caranya seperti itu saja ya. Untuk penggantian konektor cas ini berlaku di semua tipe handphone, bukan saja Realme. Nah, setelah itu kita dinginkan sebentar sambil kita akan persiapkan untuk pengetesan. Kita rapikan dulu, jangan lupa dipasangkan pada karetnya. Nah, ini saya rasa sudah cukup lengket ya pada lem di LCD-nya. Tinggal kita pasangkan konektor casnya bagian papan PCB bawahnya. Jangan lupa untuk memasangkan soket antenanya ya sahabat teknisi HP Banua, jangan sampai kelupaan. Terus terang saja, kemarin saya kadang lupa ya untuk pasangkan soket antena. Setelah servis tiba-tiba pas mau dipakai ternyata sinyalnya tidak muncul. Maklum, manusia kadang-kadang hilap. Oke, kita coba cas dulu. Kita coba lakukan pengecasan. Agak keras ya, mungkin karena ini masih perawan, belum pernah dicolok, jadi agak sedikit rapat ya. Kita coba dengan kabel data yang lain. Aduh, nah ini terlepas lagi ya karena tadi belum pasang baut teman-teman. Oke, kita ini dulu ya, kita pasangkan dulu untuk penahan beberapa bautnya. Kita pasang 1 atau 2 dulu ya. Oke, setelah kita pasang 2 baut ini, baru kita lakukan pengetesan kembali. Sebelumnya kita ini dulu ya teman-teman, kita renggangkan dulu pada konektornya yang tadi sempat kita cas tapi agak keras karena masih perawan. Nah, kita bersihkan juga sisa bekas plug. Kita goyang-goyang ya supaya agak longgar dikit ya teman. Sebenarnya kalau ngepres itu malah lebih bagus, jadi nggak cepat goyang lagi ya. Kita coba cas. Nah, ini memang agak keras, enggak apa-apa teman-teman, namanya juga baru. Oke ya, nyala. Untuk pengecasan sedang berlangsung. Kita tunggu apakah dia ngisi. Kalau muncul hijau, nah berarti sedang berjalan pengisian top jar ya. Untuk pengecasan sudah selesai. Nah, selanjutnya kita rapikan dulu. Barulah setelah itu kita benahi ya teman-teman, karena handphonenya ini akan kita jual kembali dengan harga second, kemungkinan di harga 6,5 sampai 700 ribuan. Karena kita beli handphonenya batangan ya, tanpa boxnya. Namanya juga handphone ada minusnya ya, anggaplah handphone rongsokan. Tapi rongsokannya kita cek juga, jika LCD normal hanya bermasalah pada pengecasan saja,
tidak ada salahnya kita kasih harga yang agak sedikit tinggi. Kita cuma ambil untung biaya servis dan pembenahan saja. Jadi di Pelangi Sale itu jual handphonenya memang agak ada yang mahal, ada yang murah, tergantung kita dapatnya ya. Tapi untuk minus-minusnya ya seperti ini. Kadang pengecasan itu saja. Kalau permasalahan berat-berat biasanya saya nggak tega juga ya untuk jualnya. Jadi permasalahan yang ringan-ringan saja. Cuma ya itu kebanyakan juga yang sudah ganti LCD itu jatuh harganya ya, kalau untuk kerusakan handphone yang sudah ganti LCD. Oke, untuk tahap selanjutnya tinggal perapian saja. Nah, ini sisa bekas lemnya kita gosok-gosok saja, bersihkan. Nah, ini untuk anti goresnya kita copot saja ya. Karena sudah pecah juga, sambil kita ngecek apakah LCD-nya retak juga atau hanya pada anti goresnya saja. Cara pelepasan anti gores dengan menggunakan benda tipis seperti ini ya. Ini bekas bekas gelasnya, tab biasanya tablet gitu ya, bekas gelasnya yang kita ambil, kita potong-potong kecil memanjang seperti ini ya. Alat bantu lah ya untuk cara pelepasan anti gores yang sudah lama terpakai. Nah, jika sudah retak itu saya sarankan kepada teman-teman hati-hati ya untuk pelepasannya, takutnya pecahan kacanya ini ngeloncat ke mata Anda ya. Jadi bisa gunakan kacamata atau sambil merem juga oke ya. Sambil merem, lepasnya sambil buka mata pelan-pelan, dilepas, kita sambil dorong seperti ini sampai akhirnya semua anti goresnya ini terlepas. Nah, oke ya. Ini mohon maaf sekali ya, agak panjang, tidak dipercepat, tidak dipotong-potong juga. Kebetulan saya lagi rajin ya untuk masukin suara dalam editan tutorialnya ini supaya kelihatan real gitu aja. Oke, setelah itu tahap selanjutnya kita bersihkan, kena bekas lem itu ya, kita bersihkan menggunakan cairan thinner. Nah, kita gunakan seperlunya saja, jangan disiram ya, nanti handphonenya malah rusak. Nah, gosok-gosok, bersihkan saja sisa bekas lem yang ada di anti goresnya tadi. Oke ya, kita bersihkan, gosok-gosok begini. Nah, setelah itu barulah nanti kita ambil pada anti gores yang baru. Nah, biasanya kalau servis di tempat saya, baik itu ganti LCD, itu saya akan beri bonus pada anti gores kaca supaya menambah apa ya, supaya kelihatan lebih menarik saja setelah handphonenya dibenahi. Baiklah sahabat teknisi HP Banua, terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah setia mendukung channel saya ini. Channel sederhana dalam berbagi tips atau cara, baik dalam perbaikan handphone atau berbisnis dalam jual beli handphone second. Nah, dari yang second ini kita bisa jual handphone baru. Oke, kita lanjut tahap berikutnya. Kita bersihkan lagi. Jangan sampai ada debu ya teman-teman. Jika ada debu nanti menggelembung dia saat kita pasangkan anti gores yang baru. Nah, jadi seperti ini untuk tipsnya untuk kawan-kawan pemula yang pengen jual beli handphone. Itu dibenahi ya, sebelum dijual kita benahi, kita modali dikit-dikit.
ya seperti yang saya lakukan ini, teman-teman bisa ngikut ya bagi yang berminat. Nah, kita bersihkan terus. Nah, beginilah saya teman-teman realnya itu kalau mau jual handphone second itu saya benahi betul-betul. Saya tambahkan anti gores. Nah, untuk pemasangannya pun saya pelan ya, harus rapi, kelihatan menarik biar pelanggan nanti suka ya setelah beli handphone second di Pelangi Sel. Nah, ini kita pasangkan anti gores kacanya yang sesuai ukuran. Ini sebenarnya untuk anti gores masuk ya untuk Oppo A3s. Wis agak miring ya, agak miring dikit, kita lepas, congkel saja dikit ya, karena untuk pemasangan pertama itu belum terlalu lengket, kita bisa angkat. Kita coba dirapikan ya, jangan sampai mereng, kelihatannya kurang oke lah ya. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, terima kasih saya ucapkan sudah menyaksikan tutorial sederhana ala teknisi HP Banua. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone di lain waktu ya. Semoga Anda selalu sehat, begitu juga saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber setia teknisi HP Banua yang sudah selalu mendukung, walaupun channel tutorial saya sangat sederhana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di akhir tutorial saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.